Ya, pasca vonis ringan dari Harvey Muiz yang kasusnya menyita perhatian publik, Betul netizen beramai-ramai mengungkapkan kecewaannya dengan menampilkan narasi-narasi yang sarkastis di media sosial terkait gerakan mau jadi koruptor. Lebih baik jadi koruptor ya. Ya, 400 miliar dihukumnya cuma 6 tahun setengah. Bagaimana semua tidak mau begitu ya pemirsa. Dan saat ini di Apa Kabar Indonesia Pagi studio di TCI Kuningan sudah hadir beberapa narasumber yang tentunya kita akan membahas bagaimana vonis untuk Harvey Muiz. Iya, di sini sudah hadir Pak Kudri Sitompul, pakar hukum pidana. Selamat pagi, Pak Kudri. Pagi, Pak. Ya, pagi. Kemudian ada Mas Kirdi Putra, pakar mikroekspresi. Selamat pagi, Mas. Nanti kita akan bahas bagaimana ekspresi Harvey Muiz. Betul sekali. Selama persidangan. Selama persidangan. Tapi juga di Kumala sudah terhubung dengan kami Nova Mujahid, analis drone emprit via Zoom nih. Selamat pagi, Mas Nova. Pagi, malah pagi Philip. Pagi Mas, mungkin saya akan ke Mas Nova terlebih dahulu ya. Mas Nova, bagaimana kemudian melihat fenomena permintaan ataupun rasa kecewa dari masyarakat Indonesia yang dilampiaskan melalui media sosial? Seperti apa Mas Nova? Pertama-tama Harvey Muiz menjadi trending topics di hampir semua kanal media sosial selama ketika putusan itu dikeluarkan ya. Jadi trending topik itu agak lama dia, lebih dari 2 hari itu jadi trending topik di Indonesia. Terus kalau kita lihat perbincangannya, itu menjadi trending topik saja artinya sudah sangat besar perhatian publik di sana ya. Terus kalau kita lihat perbincangannya, itu kelihatan kalau memang kalau dari sisi volume ada lebih dari 10.000 postingan tentang Harvey Muiz ini dengan menuai lebih dari 641 juta interaksi. Sebagian besar interaksi isinya memang kemarahan. Sebagian besar itu dilakukan di Twitter, lalu sebagian lagi di TikTok, lalu banyak juga yang membahasnya di YouTube, Instagram, dan Facebook juga. Jadi kalau dilihat sentimennya itu semuanya, hampir semuanya itu negatif. Semuanya memaki-maki, semuanya mengecam, semuanya curiga. Kayaknya jangan-jangan ada peran uang dalam putusan hakim. Juga Sandra Dewi sempat menghapus foto-foto suaminya dan itu juga menjadi kekecewaan gitu ya. Ini kayaknya drama sekali. Lalu juga betul tadi banyak orang yang saya rela deh, nggak usah 300 triliun, kasih saya 100 triliun, 200 setengahnya 200 sisanya untuk disumbang untuk fakir miskin. Atau jangan banyak-banyak juga, kasih saya 1 triliun, saya rela 6,5 tahun. Kira-kira begitu. Jadi kemudian itu kan dibandingkan dengan betapa kecilnya pendapatan masyarakat saat ini, betapa kehidupan susah dan para koruptor itu cenderung divonis ringan pada kasus-kasus korupsi. Dan kalau dilihat perbincangannya, petanya, sayangnya perbincangan ini di media sosial tidak banyak dilakukan oleh aktor-aktor, tokoh-tokoh nasional ya. Pak Mahfud MD salah satu yang kritis terhadap ini dan dia mendapatkan respon cukup besar. Tetapi selain itu tidak terlihat ada tokoh-tokoh nasional lain yang mengadres permasalahan ini. Sehingga perbincangannya itu lebih condong didorong oleh akun-akun yang memang cenderung kritis pada pemerintah, kepada tata kelola pemerintahan kita, kayak gitu. Dan kalau kita lihat berapa banyak, bagaimana sih tanggapan netizen, emosinya apa aja sih? Yang paling tinggi pertama tentu saja adalah menduga, antisipasi. Jadi menduga ada peran uang di balik putusan Harvey Muiz. Lalu menunggu dan berharap hasil banding yang diajukan jaksa, juga berharap ada perbaikan pada sistem dan institusi peradilan di Indonesia. Yang kedua tentu saja kaget, kok bisa kayak gitu. Juga kaget juga, kayaknya ini dampak dari korupsi yang sudah sangat menyebar di semua institusi di Indonesia kayak gitu. Juga banyak juga yang kaget, ingin dan rela menggantikan posisi Harvey Muiz. Ini kemudian dikontraskan dengan kalkulasi pendapatan harian. Banyak sekali yang membuat video-video. Yang paling top itu yang mana, Mas Nova? Yang paling tinggi narasi dari netizen itu yang seperti apa?
yang pengen menggantikan itu yang paling tinggi. Pertama, saya rela dihukum 6,5 tahun. Jangan kasih 300, tidak 300 triliun, cukup kasih 100 triliun, cukup kasih 1 triliun. Itu banyak sekali yang berbicara seperti itu. Lalu yang kedua yang paling banyak adalah menghitung juga. Ini kalau totalnya 300 triliun, per harinya berapa ini dia dapatkan. Dan kalau Harvey Moise begitu, saya sih nggak 300 triliun, cukup sehari sekian juta saja saya sudah cukup, sudah rela dimasukkan dalam penjara, kayak gitu kira-kira. Jadi keresahan-keresahannya disampaikan dengan cara yang kalau menurut saya lucu-lucu tapi juga mengena buat. Bagaimana kemudian reaksi netizen yang tadi kita juga sudah melihat bagaimana sebanyak 77% mengaku tidak puas dengan vonis 6,5 tahun untuk Harvey Moise. Kalau untuk Pak Cudri Sitompul selaku pakar hukum pidana melihatnya seperti apa? Pantas gak? Saya kira pantas ya. Masyarakat pantas ya. Di kalangan akademisi juga kita bertanya-tanya gitu. Kejaksaan Agung itu ada format ya tuntutan. Jumlah sekian tuntutan ya. Ada sekian, kalau berapa kerugian negara sekian, ini berapa sekian dan ini. Kalau di atas udah ini di atas 1 triliun itu dihukum maksimal tuntutannya. Mestinya dituntutnya 20 tahun penjara atau hukuman seumur hidup. Ya misalnya gitu kan. Katakanlah nggak usah lah seumur hidup lah tuntutan gitu loh. Itu kan patokan dari ini ya. Jadi masyarakat itu kan sekarang ini udah cerdas, informasi itu mudah. Kalau kita pakai jempol aja, kita kebijakan penuntutan ini kita keluar ada putusan kayak gitu, itu mencederai. Jadi ini saya kira ini bukan masalah tragedi hukum, saya kira ini tragedi keadilan. Di dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman dinyatakan hakim wajib ya mengikuti rasa keadilan yang ada di masyarakat. Wajib ya? Wajib, itu ada di Undang-Undang Pokok, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Nah, di masyarakat itu ya kita kan lihat patokannya apa hukuman. Kan kita bisa lihat, oh dalam perkara ini sekian, dalam perkara ini sekian. Bahkan ada orang sudah ada koruptor satu di KPK, di kejaksaan lagi ini. Diproses ya kan? Lagi. Double incrimination. Padahal menurut teorinya dia harus digabung, dicari, ditambah sepertiga paling beratnya. Itu teorinya. Tetapi justru di KPK dihukum 20 tahun, di kejaksaan 20 tahun, 40 tahun. Berarti dia hukuman sampai mati. Itu acuan. Ada misalnya ini ya. Nah, kita tahu bahwa korupsi ini adalah kejahatan, bukan hanya kejahatan hukum. Tetapi ini kejahatan kemanusiaan. Karena korupsi membuat masyarakat itu jadi miskin. Karena uang negara diambil. Ini jadi korupsi ini bukan sebaliknya. Korupsi bukan kejahatan hukum. Tetapi ini kejahatan kemanusiaan. Karena itu disebut sebagai extraordinary crime. Extraordinary crime. Ada 300 juta penduduk Indonesia yang dirugikan dengan korupsi. Loh iya dong, itu rasa keadilan kayak begitu. Nah, jadi saya kira ya kan, secara teknis betul katakan misalnya hakim itu selalu ya kan menghukum lebih ringan. Kecenderungannya ya, lebih ringan dari apa yang dituntut oleh kejaksaan. Karena kejaksaan dianggap merepresentasikan rasa keadilan masyarakat. Itu konsepnya. Kenapa hakim itu suka memutus lebih rendah dari tuntutan jaksa. Karena jaksa penuntut umum dianggap merepresentasikan rasa keadilan masyarakat. Karena itu. Tetapi di dalam kasus-kasus korupsi kalau kita ingat ya almarhum Hakim Agung Artijo, dia kasih double. Iya kan? Gak ada batasannya. Kalau hakim itu bisa dari 1 hari sampai hukuman mati dia boleh punya kewenangan untuk itu. Tapi kalau dari 300 triliun yang dirugikan untuk negara Pak Cudri, kemudian tuntutan 12 tahun dipotong menjadi 6,5 tahun, kalau Pak Cudri melihatnya seperti apa? Tapi kan tuntutnya bukan 12 tahun, bukan? Tuntutannya, kemudian divonisnya 6,5 tahun. Iya. Gitu. Ya, itu kan kalau dituntut begini,
saya katakan tadi dalam ketentuan kejaksaan, kalau putusan hakim kurang dari setengah dari apa yang dituntut, dia wajib melakukan banding, upaya hukum. Ya, apalagi kalau bebas dia harus kasasi, ya kan? Itu memang ini ya. Tetapi kan maksudnya gini, ini masyarakat ini sudah begitu apatis sama sistem hukum kita. Banyak kasus-kasus kayak gini. Ditambah kayak begini, tambah apatis. Makanya saya mengerti kalau ada gerakan ayo menjadi koruptor gitu loh. Ya kan? Jadi ada bilang negara kita ini adalah negara maling gitu loh. Waduh, gitu loh. Ada kan kayak begitu. Iya. Saya kira ini ya kita mengharapkan pimpinan nasional, terutama Presiden Prabowo waktu dia pidato dalam pelantikannya, dia begitu berapi-api ya, mau memberantas ya. Dia bilang sampai dikejar ke kutub, untung nggak dikejar sampai ke bulan. Itu ya. Masih. Jadi ini kan sebenarnya ada political will dari Pak Prabowo itu mau memberantas gitu. Iya. Tetapi memang untuk memberantas korupsi yang sudah akut nggak mudah memang. Baik. Ya, memang ada mau jalan pintas lah. Ya sekarang begini, sejak sekarang menurut Pak Prabowo udahlah ya. Kita bisa rekonsiliasi, ya kan? Ya kejahatan pelanggaran HAM aja boleh rekonsiliasi, pajak aja boleh pemutihan. Oke, sekarang zamannya saya, sekarang yang lalu-lalu udah oke. Saya ini kan, saya nggak bukan dimaafin. Kita nggak nuntut kalau kamu kembaliin uang negara. Baik. Tapi kalau kamu curang, kita hukuman mati. Nah, saya kira dalam hal kayak begini, Pak Prabowo ini harus coba berbicara sama kejaksaan. Nah, memang ya presiden nggak bisa mengintervensi mestinya secara teori, tapi secara praktek. Satu lagi sih, saya kira ini nanti di sidang tahunan MPR, gabungan sidang MPR atau gabungan MPR, DPD dan Mahkamah Agung, ini harus dibicarakan nih. Kayak begini nggak bisa dibiarin. Nanti masyarakat bisa bertindak sendiri. Baik, masyarakat bisa bertindak sendiri, dan salah satu yang membuat masyarakat geram adalah mungkin ekspresi dan juga tindak tanduk dari Harvey Muiz ketika mengikuti sidang. Kita akan tanya ke Mas Kirdi Putra, tapi sejenak lagi sesudah Apa Kabar Indonesia Pagi, Rehat. Tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi.